Puji Tuhan, haleluya, shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus baik sampai pada hari ini kita sehat, kita kuat semua karena anugerah Tuhan. Mari persiapkan seluruh kehidupan kita pagi hari ini. Kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Pribadi yang ajaib, pribadi yang luar biasa. Dan pribadi yang sangat mengasihi kita pagi hari ini. Dari hati kita mau tinggikan Tuhan pagi hari ini. Sebab sungguh besar kasih setianya di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan
sama-sama katakan pujian ini. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya Bapa. Amin, amin Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan dalam roh dan kebenaran selama. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami pagi hari ini. Dan hati kami siap untuk memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau. Fokus kami hanya kepadamu Tuhan pagi hari ini. Karena kami rindu menyenangkan hatimu Tuhan. Kami percaya Tuhan bersemayam di dalam setiap pujian dan pengagungan kami pada pagi hari ini Bapa. Sehingga kami yang lemah pasti dikuatkan. Kami yang sakit pasti disembuhkan. Kami pulang menikmati berkat dan anugerah Allah yang luar biasa. Sukacita Tuhan ada bersama dengan kami sepanjang ibadah ini Bapa. Engkau yang mengambil alih semuanya. Pengurapan Tuhan sudah jadi bagian kami semua. Dari depan sampai belakang kami nikmati Engkau pagi hari ini. Kami buka tabiskan ibadah kami pagi ini hanya di dalam satu nama yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita rindu bersukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, bersukacita ketika orang mengajak kita ada di bait Tuhan. Terima sukacita Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama angkat pujian ini. Hari ini, hari yang telah
Tuhan. Tetap bersuka cita jemaat Tuhan. Haleluya. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab Dia adalah terang dalam hidup kita. Bersama Dia kita tidak akan pernah takut. Amin. Sama-sama angkat pujian ini. Sebab Yesus terang dalam setiap langkah hidup kita. Lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau tetap bersama dengan kami pagi hari ini Bapa. Kami mau lebih dalam di dalam Engkau. Bahkan kami rindu menikmati setiap kebenaran-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang mengerti dengan hidup kami. Engkau pribadi yang mengerti dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus
berfirman bagi kita pagi hari ini. Dia berfirman, mari datanglah Yesus. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku Tuhan. Amin Yesus. Sesuatu terjadi. Saat datang di altarnya. Sekali lagi saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bila hati terasa berat, Yesus, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan kita, pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Di altarnya kami bawa setiap hidup kami Tuhan. Wah, hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharuiku Tuhan. Di hatiku sesuatu terjadi saat datang. Sekali lagi katakan, sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Segenap hidup kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Amin Tuhan, amin, amin. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Haleluya Yesus. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat Pemulihan terjadi. Sekali lagi katakan, kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi saat datang di berikan tepuk tangan yang meriah
Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memerdekakan kami. Bahkan memberi kemenangan bagi kami atas berbagai macam yang coba-coba mengintimidasi kami. Kami yakin Engkau sementara tuntun kami kepada rencana Allah yang luar biasa. Sebab itu firman-Mu kami butuhkan sebagai bimbingan bagi kami. Sebab itu kami mau terbuka dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam urapan Roh Kudus kami siap mendengarkan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Dan hari ini satu kebenaran yang akan kita dengarkan bersama. Pada minggu yang lalu kita telah mendengarkan tentang menjaga kemenangan. Menjaga kemenangan. Dan hari ini masih dalam seputaran tentang kemenangan, kita akan mendengarkan tentang langkah berani untuk menang. Sekali lagi, langkah berani untuk menang. Mari kita buka di dalam 2 Timotius. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama kebenaran ini. Dalam hitungan yang ketiga, yang dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Puji Tuhan, silakan duduk. Semarak proklamasi Republik Indonesia yang ke-75 masih terlihat walaupun tidak semeriah tahun-tahun yang lalu. Karena situasi yang diterpa dengan pandemi COVID-19 ini. Tetapi masih ada banyak bendera merah putih yang berkibar di setiap rumah-rumah, di setiap lembaga-lembaga dan sebagainya. Bahkan ada banyak umbul-umbul. Dan kita tahu bahwa Sang merah putih itu berkibar dimaknai oleh banyaknya darah dan air mata. Ada banyak sekali perjuangan yang luar biasa dari para pendahulu-pendahulu kita. Bahkan para pahlawan-pahlawan yang tanpa memikirkan gaji, tanpa memikirkan kenaikan pangkat, tanpa memikirkan kira-kira apa yang dia mau dapat, tetapi dia hanya fokus bagaimana caranya, pertama untuk bisa merebut kemerdekaan, bahkan yang kedua bagaimana caranya untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Karena kita tahu Indonesia walaupun sudah merdeka tahun 1945 masih juga dirongrong, masih terus dirongrong, mau lagi dijajah. Sebab itu muncullah perlawanan-perlawanan yang melahirkan pahlawan-pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan. Walaupun memang pahlawan-pahlawan ini atau para pejuang-pejuang dahulu dengan persenjataan yang seadanya, dengan jumlah yang seadanya, bahkan dengan latihan-latihan yang seadanya, dari rakyat-rakyat biasa, dari laskar sipil dan sebagainya. Bahkan kita kenal bahwa perjuangan dulu walaupun hanya dengan bambu runcing, tapi kita tahu itu menggegerkan dunia dengan perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ada satu hal yang didengung-dengungkan dunia, ada satu hal yang sangat diakui oleh dunia kepada bangsa kita yang notabene persenjataannya masih minim. Dan sesuatu yang diakui dunia ini menjiwai beberapa semboyan, yaitu merdeka atau mati. Sekali merdeka tetap merdeka, berjuang sampai tetes darah penghabisan. Apa yang menjiwai itu? Apa yang diakui dunia itu? Keberanian. Keberanian bangsa kita. Keberanian rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa perlawanan bangsa Indonesia menghadapi para penjajah, bahkan mereka yang coba-coba menjajah lagi, sangat tidak sebanding
Bayangkan rakyat dengan bambu runcing dan senjata seadanya harus berhadapan dengan serangan udara dan agresi Belanda dulu dan sebagainya. Sebab itu jangan heran pada tanggal 10 November itu ada begitu banyak yang gugur sehingga diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tetapi sekali lagi inti dari sebuah perjuangan yang seolah-olah tidak sebanding ini hanya karena keberanian yang luar biasa. Sebab itu merah putih. Merah berarti berani. Putih artinya suci. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Karena begini. Seandainya negara ini tidak memiliki keberanian. Mungkin sejarah akan berubah. Sejarah tidak akan seperti yang kita tahu selama ini. Karena begini, keberanian adalah hal yang sangat penting. Sekali lagi, keberanian adalah hal yang sangat penting. Bahkan keberanian sangat menentukan untuk sukses. Keberanian sangat menentukan untuk sebuah kemenangan. Katakan amin. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau bilang begini. Ada banyak sekali orang yang berbakat. Tetapi karena tidak punya keberanian untuk melakukan sesuatu, menjadi tidak ada artinya. Ada banyak orang yang pintar. Ada banyak orang yang ahli. Tetapi karena tidak dibarengi dengan keberanian, dia tidak punya karya apa-apa. Ada banyak orang yang punya potensi yang sangat mengagumkan. Tetapi karena tidak memiliki keberanian, dia tidak punya pengaruh dan dampak apa-apa. Saya mengibaratkan sebuah dinamit. Kita tahu dinamit, sebuah bom. Walaupun bom itu mungkin atau dinamit itu punya daya ledak yang sangat tinggi. Bisa menghancurkan kota. Bahkan mungkin lebih besar dari apa yang pernah terjadi di Lebanon beberapa hari yang lalu. Katakanlah demikian. Tetapi bila daya ledak yang sangat tinggi ini, dinamit yang sangat tinggi ini, tanpa disulut dengan api, itu hanya suatu benda yang tidak punya pengaruh apa-apa. Keberanian ibarat sebuah api yang membakar kita. Katakan amin. Keberanian adalah sesuatu yang menyulut untuk membangkitkan semua potensi yang membuat apapun yang ada dalam kita yang selama ini tersimpan, sesuatu yang mungkin terselubung, sesuatu yang bahkan kita sendiri tidak memahami apa kekuatan yang tersembunyi dalam diri kita. Tapi dengan keberanian itu justru akan memungkinkan kita bisa membaca, ternyata saya bisa begini. Ternyata saya bisa melakukan itu. Ternyata saya mampu capai ini. Ternyata saya mampu menggapai yang bagi saya dahulu tidak mungkin saya gapai. Karena memang setiap perjalanan selalu dibutuhkan langkah awal di mana kita berani memulainya. Memang untuk memulai langkah awal dibutuhkan energi yang lebih. Itu sama dengan hukum Newton. Hukum Newton. Dia berkata bahwa, saya pakai bahasa sederhana, untuk sebuah langkah pertama dibutuhkan kalori atau energi yang lebih tinggi dibandingkan langkah kedua, ketiga dan selanjutnya. Ibarat kalau mau dorong mobil, mau dorong pertama, waduh, tapi kalau pas sudah jalan, sudah. Kita tinggal begini saja, jalan terus dia. Tapi butuh keberanian, ini dia. Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya yang sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Tetapi ketika diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan berbagai macam informasi-informasi yang menggentarkan, dia mulai takut.
Padahal ada sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya contohkan Daud. Daud langsung terkenal dia ketika mengalahkan siapa? Goliat. Sangat tidak sebanding. Bukan hanya sekedar dari segi perawakan, tetapi justru dari pengalaman sangat berbeda jauh. Dari pihak Israel sudah sangat jelas Saul lebih berbakat dan berpengalaman dari Daud. Itu pasti. Bahkan kakak-kakak dari Daud yang jadi tentara itu lebih terlatih dibandingkan Daud. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa yang membunuh Goliat, yang memenggal kepala Goliat bukan Saul. Yang membunuh Goliat bukan kakak-kakak daripada Daud. Tapi Alkitab menceritakan bahwa yang memenggal kepala Goliat adalah Daud. Mengapa? Karena Daud memiliki keberanian yang tidak dimiliki oleh Saul dan seluruh orang Israel. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tidak bisa kita pungkiri, apalagi di masa-masa sulit. Dunia digoncang dengan pandemi. Ada banyak orang hanya menduga-duga dan merekah-rekah apa yang akan terjadi besok dan seterusnya. Bahkan kita mungkin diperhadapkan dengan seolah-olah masalah yang di depan kita bagaikan raksasa. Goliat akhir zaman yang menantang perjalanan iman kita. Tidak sedikit orang yang takut. Bahkan rata-rata kalau mungkin dipresentasikan, pasti lebih besar yang ketakutan daripada yang tenang. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan selalu katakan jangan takut. Bahkan Alkitab yang kita baca, nats yang kita baca hari ini, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Sekarang pertanyaan, Tuhan tahu kita takut? Iya. Tuhan tahu kita lagi khawatir? Iya. Karena memang itu manusiawi. Tapi ketika kita takut, Tuhan mau kita menyadari dan mengerti ada penjaminan Tuhan supaya kita jangan hanyut dan tenggelam dalam ketakutan itu. Dan setiap kita punya kesempatan, punya peluang-peluang, bahkan di tahun 2020 ini sekalipun, kalau kita punya peluang-peluang, punya kesempatan-kesempatan, jangan pernah kita takut. Ambil langkah berani karena kita bersama dengan Tuhan. Ambil langkah berani. Jadikan kesempitan hari-hari ini kesempatan bagi kita. Istilahnya, dunia boleh resesi, orang percaya tetap resepsi. Haleluya. Ada beberapa penjaminan yang saya ingin bagikan kepada kita. Ada beberapa alasan mengapa kita harus tetap berani untuk menghadapi perjuangan hidup yang keras ini. Di mana-mana seringkali orang katakan hidup ini keras, Bung. Ini sebuah gambaran bahwa perjalanan hidup setiap orang itu tidak mudah. Semua butuh duit. Apa yang kita kenal dengan
no free lunch. Katanya tidak ada makan siang gratis kalau kita secara harfiah. Tapi sebenarnya seolah-olah tidak ada yang gratis. Semua butuh duit dan itu tidak seperti petik daun di atas pohon. Tapi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan ingin taruh kepada kita. Untuk kita tetap mengambil langkah berani, karena ternyata di tengah-tengah krisis sekalipun, justru dalam pengalaman Alkitab, di situ Tuhan buka banyak peluang bagi kita. Ada beberapa alasan mengapa kita harus berani. Yang pertama yaitu karena di saat banyak yang bisa melemahkan kita, Tuhan justru berikan kekuatan ekstra. Sekali lagi, semakin banyak yang melemahkan kita, entah itu masalah, entah itu apapun, yang memang tujuannya hanya melemahkan kita, justru Tuhan semakin menambah kekuatan. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-10 bilang begini. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini kata Paulus, ini kesaksian Paulus, ini yang dialami oleh Paulus. Kalau kita kembali kepada nats yang kita baca pagi hari ini, biasa kalau kita mengantonimkan secara bahasa Indonesia, mengantonimkan tentang ketakutan, pasti antonimnya atau lawan katanya yaitu berani. Tetapi di dalam Alkitab, dalam ayat yang kita baca hari ini, Alkitab mengantonimkan tentang ketakutan itu dengan roh kekuatan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Apa artinya? Artinya bila kita tidak takut, justru kita mengambil langkah berani, otomatis Tuhan beri kekuatan kepada kita. Dikala kita berani, kita sementara memicu sesuatu yang akan membangkitkan kekuatan yang tersimpan, tersembunyi dalam diri kita. Sebenarnya dalam diri kita ada banyak kekuatan besar yang tanpa kita sadari. Saya pernah bantu salah satu jemaat, dulu saya masih ada di Sorowako, ngasih pengerja, ada rumah yang terbakar di depan terminal Makassar. Ada yang rumah tinggi di situ pernah terbakar. Kebetulan yang kontrak di bawah ada beberapa jemaat. Buru-buru naik ke atas, bantu keluarkan barang-barang karena semua ludes habis. Entah kenapa, karena semua panik, saya pun sempat membantu menyingkirkan sebuah rak. Setinggi mungkin lebih tinggi dari saya, ramping memang. Kemudian angkat keluar. Saya tidak tahu apa isinya. Singkat cerita, malam berlalu, besoknya lanjutkan untuk atur-atur. Saya baru pikir, ini rak tadi malam yang saya pindahkan. Untuk besok paginya 2 orang tidak mampu diangkat. Ternyata itu kayu hitam. Yang tiang-tiangnya dari kayu hitam. Yang alasnya mungkin bukan. Tetapi ternyata ada isinya. Tetapi dalam keadaan panik, kok bisa? Itu contoh saja bahwa sebenarnya dalam diri kita ada sesuatu yang luar biasa tersimpan.
Apalagi ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan, masalah-masalah yang bagi kita itu adalah raksasa, Goliat-Goliat yang sukar untuk dikalahkan. Ada banyak orang percaya yang ketakutan karena menyadari bahwa dia terbatas kekuatannya. Kekuatannya tidak seberapa. Tetapi sebagai orang percaya harus ingat bahwa semakin berat pikulan yang Tuhan izinkan di atas pundak kita, sekali lagi tangkap ini, semakin berat pikulan yang Tuhan izinkan di pundak kita, semakin lebih lagi kekuatan yang Tuhan beri kepada kita. Sehingga Alkitab katakan engkau sanggup menanggungnya. Sebab itu kita diminta untuk terus di dalam Tuhan, bukan lagi diri kita, tapi Tuhan di dalam kita. Sehingga Paulus katakan, biarlah aku semakin berkurang-kurang dan Tuhan itu semakin bertambah-tambah. Saya ingat ada seorang guru kami di sekolah Alkitab Malino, orang tua, dia sudah almarhumah. Orang tua yang betul-betul mengabdikan dirinya untuk pelayanan. Sampai dia terbungkuk-bungkuk. Oma-oma. Dia mengajar. Kasihan telinganya sudah kurang mendengar. Jadi kalau biasa ada ujian, matanya tajam. Jangan nyontek, begitu dia. Tapi telinganya tidak terdengar. Jadi biasa teman-teman yang marecuh, tidak usah bikin goyang-goyang apa-apa. Begini saja, nomor 5 apa? Karena dia tidak dengar. Yang penting jangan bikin gerakan-gerakan. Tapi yang luar biasa, sampai usia begitu, 80-an masih ngajar. Oma-oma sudah begini jalannya. Sampai orang katakan, bukan lagi dia, tapi sudah Tuhan yang bergerak dalam dirinya. Sampai Paulus katakan begini. Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 bilang begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sebab itu jangan heran bahkan Paulus berhadapan dengan banyak rintangan, ada banyak sekali yang membuat dia seolah-olah kehilangan kekuatan, bahkan kemerdekaannya terampas, dia dianiaya dan banyak lagi hal-hal yang dialami oleh Paulus. Dia sanggup semuanya itu karena bukan hanya dia lagi, tapi karena Kristus sudah menjelmah dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi ini yang pertama. Mengapa kita harus tetap berani? Jangan takut kita lemah. Jangan takut kita punya kekuatan yang terbatas. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada Dia yang menyertai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita terus harus tetap berani? Bahkan di tahun yang sukar dan sulit ini. Yang kedua yaitu, sebenarnya pergumulan hidup yang kita jalani hanya pencobaan biasa. Hanya pencobaan biasa. Kita aja yang bilang, weh luar biasa masalah. Katakan dalam diri kita, tidak ada masalah yang luar biasa, hanya Tuhan yang luar biasa. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang begini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu jemaat, mengapa dikatakan biasa? Mengapa dikatakan merupakan pencobaan biasa, masalah biasa, persoalan biasa, pergumulan biasa? Karena yang pertama, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Jadi hilangkan kata-kata, "Tidak sanggup lagi Pak, tidak sanggup." Oh, siapa bilang? Itu cuma karena kita selalu membela diri. Karena Tuhan tidak kasih kok sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Walaupun setiap orang itu beda-beda kekuatannya. Betul, beda-beda. Saya punya kekuatan dengan jemaat mungkin beda. Saya punya kekuatan yang Bapak Wawan jauh berbeda. Jauh. Waktu pikul tiang ini saja, tiang pagar, saya ini Bapak Wawan di Padang sana, apa namanya itu, Kolojo, apa? Hah? Kulahi, kayu kulahi. Satu biji, saya cuma pindahkan ke mobil. Mungkin cuma jarak 5 meter. Saya kayak mau bergetar begini badanku, karena beratnya ternyata itu kayu. Saya lihat Bapak Wawan 2, santai saja dia. Memang tiap orang beda-beda kekuatannya. Kesanggupan kita beda-beda. Sebab itu jangan bilang, dia lebih berat dari saya atau saya lebih berat dari dia. Tidak. Yang penting Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Kalau Tuhan izinkan, artinya kau mampu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kenapa disebut biasa? Karena tidak pernah melebihi kekuatan kita. Yang kedua, kenapa disebut biasa? Karena saat dicobai, Tuhan siapkan jalan keluar. Tuhan siapkan jalan keluar. Kapan jalan keluar? Itu waktunya Tuhan. Tapi jangan gelisah, jangan takut. Karena yang pasti ada. Kapan jalan keluar itu datang? Ketika tujuan Tuhan terpenuhi. Karena semua dalam proses Tuhan. Amin. Jangan paksa. Itu masak brudel itu kemudian bluder itu kemudian saya mau cuma 10 menit. Tunggu dulu. Kasih selesai dulu, betul-betul matang baru diangkat. Jangan sesuai waktunya kita. Mepet nih Kak. Tidak bisa. Ada mi tamu. Mau ambil mau kopale, bukan. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kuenya, mantap tengah, bahkan bantat. Sesuai dengan proses. Karena segala sesuatu pasti punya tujuan. Amin. Dan Tuhan sekali lagi saya ingin katakan tidak tertarik sebenarnya dengan hasil. Kurang tertarik bukan tidak. Kurang tertarik dengan hasil. Berkali-kali saya katakan ini. Tapi Tuhan selalu tertarik dengan proses. Kalau Tuhan ingin sembuhkan kita hari ini, pasti sembuh. Banyak orang kok seperti itu. Berarti tujuan Tuhan tercapai. Tapi kenapa belum? Kenapa belum ada jalan keluar? Kenapa belum ada titik terang? Kenapa belum bebas dari masalah? Berarti semua masih dalam proses. Tapi yang pasti itu biasa. Itu masalah biasa. Karena pasti akan ada jalan keluar. Ada pasti jalan keluar. Karena badai pasti berlalu. Semua pasti berlalu. Karena Alkitab katakan tidak selamanya kita harus membajak dan menabur. Tidak akan selamanya. Ada saatnya kita akan menuai. Haleluya. Bahkan kalau Tuhan memulihkan, Alkitab katakan kita seperti orang yang bermimpi. Iya kah Tuhan? Begini kah Tuhan? Wow Tuhan, wow luar biasa. Walaupun Tuhan ajarkan kepada kita bukan terpesona dengan berkat, tapi terpesona dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi setiap persoalan masalah-masalah apapun yang kita hadapi, yang kita jalani,
Tuhan tahu bahwa segala sesuatu kita sanggup untuk menjalaninya. Filipi pasal yang keempat ayat 12-13 saya baca begini. Ini Paulus. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus pun pernah mengalami kelimpahan yang luar biasa, tetapi dia juga pernah mengalami suatu hal yang merupakan kepicikan, sesuatu yang penuh dengan kekurangan, sampai dia harus puasa terpaksa. Dia harus dalam keadaan tidak memiliki pakaian sekalipun. Tetapi dia kok tetap kuat. Karena dia menyadari segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan yang kasih kekuatan bagi kita untuk mampu menjalani semua masalah-masalah, bahkan rintangan-rintangan yang ada. Bahkan kita harus menyadari bahwa kalau kita dengan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, bahkan bagi daging ini pun berontak untuk menerima kenyataan yang harus kita jalani. Karena seolah-olah tidak sesuai dengan harapan. Tapi ingat, kalau kita dalam rencana Tuhan, sekali lagi segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Semua untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi kita yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya dan yakini, ingat, jangan pernah mimpi kemenangan bila kita takut berperang. Jangan pernah berharap untuk juara bila kita gentar untuk masuk dalam perlombaan. Ingat, kita memang dirancang sebagai pemenang. Tetapi harus dimulai dengan langkah berani untuk mencapai kemenangan. Sekali lagi, semua diawali dengan langkah berani. Banyak kemenangan yang Tuhan persiapkan di depan kita. Butuh keberanian untuk menggapainya. Jangan kalah dengan segala ketakutan, hal-hal yang mengintimidasi kita. Karena Tuhan hanya menganugerahkan roh kekuatan kepada mereka yang memilih untuk berani melangkah untuk menggapai kemenangan. Sekali lagi, Tuhan hanya menganugerahkan kekuatan kepada mereka yang memilih untuk mengambil langkah berani untuk mencapai kemenangan. Tuhan pasti membawa kita kepada kenyataan kemenangan itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita masing-masing. Renungkan kebenaran ini. Ku tidak takut, Jesus, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Amin Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Dari awal, ku tidak takut. Jemaat kita bangkit berdiri semuanya. Ku tidak takut, ya Yesus, sebab Kau besertaku. Ku
Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang, Kau batu karangku. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus megangku, Yesus angkat tanganmu di hadapan Tuhan dengan iman, dengan mata rohanimu. Kau izinkan Tuhan memegang tanganmu, membimbingmu, meraihmu, menuntunmu kepada kemenangan. Dan Tuhan beri kekuatan bagi engkau. Ambil keputusan untuk mengambil langkah berani. Tidak takut, tidak gentar, tidak bimbang. Yesus menyertai kita. Haleluya. Amin, amin. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Sembah. Pandang Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup. Jesus, oh, glory, haleluya, Jesus. Menyembah, angkat suaramu, bermazmur bagi Tuhan. Angkat hatimu, menyembah Dia. Yesus Tuhan, Raja, Raja mulia. Jesus, Kudus, Kudus, mulialah namamu, mulialah namamu. Ya, ya Tuhan, ya Yesus. Kudus, 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 Kudus. Glory, glory. Terima kasih Roh Kudus. Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau luar biasa. Terima kasih Roh Tuhan. Kudus. Terima kasih. Allah sumber kuat kami. Engkau yang butuh roh kekuatan Tuhan itu, tetap tadakan kedua belah tangan. Bapa, dengan penuh kerendahan hati di hadirat-Mu, Engkau lihat kami yang terbuka dengan Engkau. Kami butuh kekuatan-Mu.
kekuatan dari Tuhan, kekuatan ilahi yang akan memampukan kami berjalan di masa-masa kelam, Amin. di hari-hari yang sulit, Amin. di musim-musim yang sukar. Karena kami percaya dalam tuntunanmu tidak ada yang salah, bimbinganmu tidak ada yang keliru. Untuk hari ini setelah mendengarkan kebenaran firman Allah, kami mengambil keputusan untuk mengambil langkah berani, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak gentar. Apapun itu masalah, sebesar apapun itu, seperti raksasa apapun itu, kami tahu atas seizin Tuhan, dengan sesuatu yang kecil di tangan kami mampu merobohkan raksasa-raksasa masalah dalam hidup kami. Sebab itu kami percaya dan kami yakini Tuhan ada di pihak kami. Sebab itu kami yakin tahun 2020 tetap adalah tahun kemenangan bagi kami. Tahun kami diberkati, tahun sukses bagi kami, tahun perluputan bagi kami, tahun yang penuh pemulihan dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman Allah ini. Meteraikan, memotivasi bagi kami untuk melangkah di hari-hari ini. Kami percaya Tuhan sudah berkati kami semua. Selanjutnya dalam ibadah ini, kami akan letakkan korban persembahan kami yang mengembalikan milikmu. Kami percaya semua yang kami lakukan dengan kebenaran firman Allah ini, kami terikat dengan kebenaran itu. Kami lakukan semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus pasti berkati jemaat Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan. Kita tetap mengikuti informasi-informasi yang ada, karena kita tetap masih mengadaptasi dengan kebiasaan baru. Sebab itu kita belum ada kegiatan-kegiatan tengah minggu, kecuali Rabu itu ada doa, tetapi pun masih dilakukan di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan-panduan yang akan diinformasikan. Dan hari Minggu kita jumpa lagi dalam ibadah. Semua tetap dalam informasi bagaimana perkembangannya. Puji Tuhan, kita akan langsung akhiri ibadah saat ini. Kita terus doakan Ibu Novita yang masih sakit di rumah sakit. Bahkan Saudari Niken, Bapak Meidi dan Ibu Adelvin yang dalam keadaan sakit. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah ini. Lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami syukuri atas ibadah raya yang diberkati Tuhan. Karena kami yakin kami semua sungguh-sungguh menjadi pribadi yang dikenan. Dan bahkan Engkau menyiapkan kemenangan yang luar biasa bagi kami. Bahkan ketika dalam realita kehidupan kami, bukan hanya sebatas dalam ibadah ini, tapi benar-benar berkat dan kemenangan itu akan menjadi bahagian dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, bahkan termasuk dalam pergumulan-pergumulan kami. Kebenaran firman Allah telah memberikan jalan, telah memberikan bimbingan-bimbingan bagi kami untuk kami meraih kesuksesan dan kemenangan. Kami pun bersyukur kepada Tuhan beberapa kekasih yang telah Engkau tambahkan usianya. Saudari Sintah yang berhari ulang tahun, bahkan Saudara Andito, kami taruh pribadi-pribadi di dalam tangan Tuhan. Kami berkati mereka di dalam nama Yesus. Sebagaimana tahun yang telah Tuhan berikan kepada mereka di pertambahan usia ini, maka untuk tahun selanjutnya, untuk usia selanjutnya, semakin luar biasa Tuhan berkati. Bahkan kami percaya, kami yakini Tuhan sehat-sehatkan, selalu lindungi dan jagai pelihara.
Bahkan kami yakin mereka akan terus menikmati janji-janji Tuhan dalam seluruh jalan-jalan hidup mereka sebagai anak-anak muda. Masa depan yang disiapkan, masa depan yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Pun kami berdoa kepada mereka yang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh. Kami doakan Ibu Novita yang saat ini ada di rumah sakit Vale. Kami doakan pula buat saudari Niken, bahkan Bapak Meidi Tarore, Ibu Adelvin, bahkan mungkin kekasih-kekasih yang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Dari tempat ini kami berdoa, dari tempat ini kami bersatu hati. Kami minta di dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Engkau Allah Jehovah Rafa yang menyembuhkan penyakit apapun, kelemahan apapun. Tidak ada yang sukar bagi tangan-Mu untuk berkarya, memulihkan dan menyembuhkan. Kami percaya dan kami yakini semua sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kami doakan jemaat Tuhan dalam tugas kerja yang berbeda-beda. Sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri, bahkan sebagai karyawan baik di PT Vale, karyawan kontraktor, bahkan semua apapun yang kami tekuni, yang kami kelola selagi tidak menyimpang dari firman Allah. Kami percaya berkat melimpah ruah atas kami, membuat sentuhan-sentuhan tangan kami diberkati Tuhan. Ide-ide kami menjadi ide-ide yang cemerlang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan semua hal yang tidak diinginkan dari kuasa kegelapan, roh jahat di udara, penghulu setan, orang-orang kuat, bahkan praktek-praktek perdukunan, sakit penyakit dan kelemahan, bahkan sampai pada virus corona sekalipun, kami bersatu hati, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami pun doakan semua kaum keluarga kami, baik anak-anak kami, orang tua kami, suami atau istri, atau siapapun keluarga kami yang saat ini jauh dari kami. Karena sementara bekerja di luar, sementara menuntut ilmu di luar, Tuhan tolong dan jagai pelihara mereka. Walaupun mereka berada pada keadaan yang berbahaya sekalipun, beresiko tinggi sekalipun, kami yakin sebagaimana di sini kami dipelihara, semua mereka pun dipelihara oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu kami yakin minggu yang kami hadapi adalah minggu kemenangan yang luar biasa. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, kita tadahkan tangan kita masing-masing. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini. Besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Jemput kita semuanya. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah raya yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.